Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Ino. Kali ini kita akan membicarakan mengenai informasi yang sudah ramai sekarang, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kali ini kita sudah hadir bersama saya seorang narasumber yang sangat luar biasa, Rio Bapak Saiful. Kita akan membicarakan mengenai materi coding dan kecerdasan artifisial. Langsung saja kita akan mulai. Pak, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Sehat Pak? sehat. Ya, baik. Kita menghemat waktu. Saya tanyakan beberapa hal tentang coding Pak dan kecerdasan artifisial. Untuk yang pertama yaitu kira-kira apa yang dimaksud coding dan kecerdasan artifisial Pak? Yang Bapak ketahui seperti apa? Oke, terima kasih Bapak Sutrisno. Memang akhir-akhir ini yang namanya KKA atau coding dan kecerdasan artifisial itu lagi booming saat ini di kalangan pendidikan pengajar. Apalagi kita sebagai pengajar ya, betul. Dan ditugaskan di SMP. Iya. Jadi pada saat ini coding itu sendiri mempunyai arti adalah menulis instruksi dalam bahasa pemrograman ya, untuk membuat sebuah peraturan aplikasi dalam sistem komputer. Jadi kedepannya mungkin anak-anak dituntut untuk bisa secara tepat atau secara efisien memanfaatkan yang namanya kecerdasan artifisial atau mungkin yang dulu disebut dengan yang namanya AI. Jadi pada mungkin tahun-tahun kedepannya yang namanya KKA itu mungkin akan sangat berguna, apalagi mungkin nanti akan masuk dalam yang namanya mata pelajaran di tingkat masuk kurikulum ya Pak? Iya, mungkin tahun 2007 atau 2026 itu mungkin akan masuk dalam yang namanya kurikulum. Kurikulum ya. Itu mungkin yang biasa saya jabarkan. Kira-kira dalam proses pembelajaran dengan menggunakan coding atau KA itu kita membutuhkan apa saja sih Pak? Kira-kira perangkatnya apa? Iya. Yang namanya KKA itu mungkin hampir mirip dengan mungkin pelajaran informatika. Hal yang perlu disiapkan mungkin dalam yang namanya KKA itu mungkin sarana pendukungnya ya Pak. Iya, yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Perangkat yang paling digunakan itu ya kita tidak lepas dengan yang namanya hardware. Nah, mungkin kalau di tingkat sekolah banyak menggunakan yang namanya komputer. Atau mungkin juga kayak sekolah yang sudah menggunakan Chromebook ataupun laptop dan sebagainya. Setelah itu mungkin kita perlu yang namanya sebuah akses internet. Akses internet ya. Itu perlu karena yang namanya KKA ya AIA itu mungkin harus terkoneksi dengan internet. Kita bisa menggunakan macam GPT, kita bisa menggunakan Gemini, ya kan? Kita bisa menggunakan FastWeb, ya, yang itu akan diajarkan pada anak-anak. Berarti anak boleh membawa gadget Pak ke sekolah? Mungkin saat untuk itu mungkin tergantung dari kebutuhan atau sekolah masing-masing. Oh gitu ya Pak. Mungkin Bapak Ibunya menghendaki untuk membawa, jadi boleh ya. Nah iya, ya, mungkin itu kan, ya mungkin itu digunakan pada saat-saat mungkin kayak pelajaran tertentu, misalkan kayak pelajaran informatika atau KKA itu mungkin digunakan. Tapi mungkin sebisa mungkin guru atau kita sebagai pendidik meminimalisir daripada penggunaan. Gitu. Berarti kayaknya nih Pak, untuk materi coding dan KA ini kayaknya akan masif ya Pak? Maksudnya di lembaga pendidikan akan masif digunakan? Iya. Kedepannya itu kan sesuai dengan Permendikbud itu kan mungkin akan berlaku di tahun 2027. Karena sudah masuk kurikulum. Iya, kan sudah masuk kurikulum. Mungkin kalau sekarang hanya menjadi pilihan. Iya. Apakah nanti akan mengubah materi informatika Pak? Atau seperti apa nanti? Kalau singgung dengan informatika, mungkin kalau informatika memang secara tidak langsung itu kan sudah menggunakan berbasis teknologi komputer ya. Mungkin akan sedikit ibaratnya kayak menambahkan materi yang ada di informatika sendiri. Gitu. Terus ini Pak, berkaitan dengan tadi
coding dan KKA kan kita kan harus selalu online ya Pak. Iya betul. Harus selalu online. Kira-kira untuk biaya dan sebagainya yang diperlukan dalam proses belajar itu gimana Pak? Nah ini. Apakah kita disediakan dari sekolah atau anak sendiri harus punya betul. data sendiri atau gimana? Iya betul. Itu mungkin menjadi yang dilema. Iya dilema. Iya kan. Betul. Kalau kita sudah menggunakan berbasis IT, apalagi mungkin kakak akan masuk dalam sebuah kurikulum, ya tentunya anak-anak itu harus katakanlah mempunyai sebuah gadget. Iya. Nah, kalau yang namanya untuk mengakses misalkan katakanlah salah satu dari ChatGPT, itu kan harus berbasis internet. Berarti kalau kita menggunakan sebuah HP, ibaratnya kita harus punya kuota. Walaupun nanti mungkin di sekolah sudah ada wifi, apalagi yang sudah sekolah yang sudah lengkap dengan fasilitasnya, ada komputer dan sebagainya, itu kan sudah terkoneksi dengan internet. Betul. Iya. Terus yang selanjutnya Pak, untuk coding dan KKA ini kan baru ya Pak, baru dan merupakan satu terobosan dalam dunia pendidikan. Betul. Yang kemungkinan masif akan digunakan. Nah, kira-kira ada nggak dampak positif dan negatifnya itu seperti apa? Yang positifnya seperti apa dulu Pak? Iya. Ini juga sebuah dilema kalau kita menggunakan KKA ya. Karena kan katakanlah kalau kita aja sebagai pendidik, kalau misal mau membuat yang namanya ada kuesioner, itu kan mungkin daripada kita mikir, kita bisa menggunakan langsung namanya ChatGPT untuk menerima jawaban. Jadi lebih instan. Iya, mungkin kalau segi positifnya kita terbantu, tertolong dengan waktu kita. Betul. Secara efisien waktu dan sebagainya. Tapi kalau si negatif itu katakanlah tadi membuat anak malas belajar, ketergantungan. Iya, jadi apa-apa AI. Iya, betul. Itu negatif. Jadi anak itu mungkin akan menjadi malas, nggak usah lah. Ada belajar, ada PR sulit apapun, dia tidak akan merasa takut atau bertanggung jawab. Ya, sudah ada yang namanya kecerdasan artifisial sebenarnya. Berkaitan dengan itu Pak, lagi-lagi anak-anak itu nanti akan bergantung dengan AI Pak. Betul. Nah, kira-kira apa sih kita sebagai seorang guru untuk menjelaskan bahwa ini loh, ini kalian jangan selalu menggunakan ini. Seperti itu gimana caranya? Iya. Pemahamannya Pak? Iya, pemahamannya itu kembali pada kita. Jadi kalau anak-anak misalnya kita dikasih pekerjaan rumah atau apapun, kalau di rumah kita kan nggak bisa mengawasi secara langsung. Kita memberikan PR sulit apapun, kalau anak itu sudah mengerti yang namanya IA dan sudah bisa melakukan chat GPT, anak di rumah mungkin nggak ada yang namanya pengawasan. Begitu kasih PR, dia harus mengenal itu. Besok paginya kita berangkat, ya kan? Akhirnya apa? Setelah anak suruh maju, karena hanya mengerjakan instan, setelah disuruh maju dan diberi yang namanya pertanggungjawaban daripada anak membuat PR seperti itu. Nah, akhirnya dia tidak tahu yang namanya alurnya untuk menyelesaikan sebuah soal dari sebuah mata pelajaran. Berarti perlu adanya pemahaman juga. Jadi kalau misalkan ada PR boleh dikerjakan dengan yang namanya ChatGPT, tapi harus bisa. Kalian harus belum jawab nanti kalau untuk maju ke depan kelas untuk yang namanya mempertanggungjawaban PR-nya kalian buat. Begitu. Berarti kita pun harus ada semacam kolaborasi juga ya antara dari pihak sekolah, guru dengan orang tua di rumah. Jadi untuk bagian pengawasan. Seperti itu. Nah, kira-kira Pak, untuk bagian yang sisi negatif itu nih, antisipasi yang harus dilakukan nih dari pihak sekolah maupun orang tua yang lebih spesifiknya seperti apa? Jadi kalau sebagai orang tua, apalagi saya punya anak juga betul. SMP, SMA. Kadang kan kita nyuruh, jangan ini, digunakan ini. Ngeyel aja. Betul. Anak-anak kalau dilarang, itu mungkin akan melaksanakan. Jadi kalau misalnya, contohnya saya di rumah, anak saya SMP, dia ada PR matematika. Bapak, ini kalau kerjaan ya, jangan kerjakan lah, bisa mungkin. Nggak usah lah, saya mau menggunakan yang namanya ChatGPT. Saya nggak melarang, silakan kamu mengerjakan, tapi kamu harus bertanggung jawab nanti. Apa yang sudah dihasilkan dalam ChatGPT itu harus dipertanggungjawabkan nanti. Misal kalau guru kamu bertanya di kelas, ketika kerjaan kamu itu walaupun dikerjakan menggunakan sebuah aplikasi, nanti kalau misal kita kembali ke kelas, kamu belum jawab. Jadi ada batas-batasannya. Jadi kita beri anak boleh nggak apa-apa, tapi kamu bertanggung jawab atas pekerjaan. Seperti itu. Jadi itu bagian dari pengawasan. Pengawasan kita sebagai orang tua lah. Betul. Mungkin kalau sebagai pendidik ya kita harus mungkin lebih
selektif Selektif. mana yang menggunakan ChatGPT, mana yang menggunakan Oh, iya. katakanlah manual, Manual, seperti itu. iya, iya. Memang perlu harus ada dasarnya ya. Nah, Harus ada iya. dasarnya bagaimana tentang misalkan teori ini harus pakainya ini, Nah, gitu. betul. Dan ini boleh menggunakan ChatGPT. Nah, Jadi kita lebih memilah-milah materinya. Betul. Gitu. Seperti itu ya Pak ya, kurang Oke. lebih ya Pak. Baik Pak, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Pemirsa, hari ini kita sudah berbicara bagaimana menerapkan coding dan kecerdasan artifisial yang bijak di kalangan pendidikan. Mungkin itu saja untuk percakapan hari ini Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Sutrisno, sama-sama. Ya. Semoga podcast ini bisa bermanfaat. Bermanfaat. Ya, ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.